Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita sekarang masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita memasuki maqalah yang ke-13. Qala aidan. Ini perkataan sama seperti yang sebelumnya, yaitu dari Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, seorang pembesar tabi'in. Tabi'in yang paling terkenal itu ya Imam Hasan Al-Basri. Yang paling viral, yang paling terkenal namanya Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Man arada dunya wa ikhtaraha 'alal akhirati aqaballahu bi sitti uqubatin salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Barang siapa yang menginginkan dunia dan dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka Allah akan memberinya 6 hukuman. 3 akan diberikan di dunia dan 3 akan diberikan di akhirat. Ini kalau orang mementingkan urusan dunia. Dunia terus. Dunia dan dunia. Uang dan uang. Jabatan dan jabatan. Lebih mengalahkan kepada akhirat. Mencari dunia itu bukan tidak boleh, boleh. Tapi jangan sampai akhiratnya kalah. Karena kita tidak akan hidup di dunia selamanya. Bisa jadi umur rumah manusia itu jauh lebih panjang daripada umurnya manusia. Umur rumah manusia itu bisa jadi sampai 100 tahun, 200 tahun. Tapi umurnya manusia jarang yang sampai 100 tahun. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau ada orang yang lebih mementingkan dunia sampai mengalahkan akhirat, sibuk ngurusi dunia sampai lupa ibadah, sampai lupa melakukan kebaikan, sampai lupa mencari ilmu, sampai lupa untuk mendatangi orang-orang soleh. Ini namanya contoh-contoh orang mementingkan dunia sampai mengalahkan, melupakan kepada akhirat. Kata Imam Hasan Al-Basri, dia akan diberi oleh Allah 6 hukuman. 3 akan diberikan di dunia dan 3 akan diberikan di akhirat. Fa'amal salasul lati hiya fid dunya fa'amalun laisa lahu muntaha. 3 yang diberikan di dunia, di antaranya yang pertama fa'amalun laisa lahu muntaha, yaitu angan-angan yang tidak ada akhirnya. Banyak ngayal, banyak angan-angan. Saya pengen punya rumah 2, saya pengen punya mobil 3. Nanti kalau punya rumah beli tanah lagi, buat rumah lagi. Tidak selesai. Itu namanya amalun laisa lahu muntaha. Tidak ada habis-habisnya. Oh, ini nanti saya kerja per bulan dapat 3 juta. Ini kalau ditabung sampai 1 tahun, 3 kali 12 berarti 36 juta. Ini kayaknya kurang ini kalau 36 juta ini. Saya harus prospek ke depannya, harus punya ini dan punya ini. Kalau bisa saya punya kolok emas yang beratnya itu 0,5 kilo misalnya, begitu. Tidak selesai. Angan-angan kosong, angan-angan panjang yang tidak ada manfaatnya, dia tersiksa dengan angan-angannya sendiri. Itu sebuah siksaan. Maka angan-angan ini tidak bagus, apalagi angan-angan urusan duniawi. Kata seorang salafus saleh, man tala amaluhu sa'a amaluhu. Yang pertama itu pakai alif, yang kedua pakai ain.
Man tola amaluhu sa'a amaluhu. Orang itu yang panjang angan-angannya maka buruk amalnya. Biasanya seperti itu. Terlalu panjang mikirnya itu. Misal, nanti kalau saya punya anak 2, nanti anak saya ini dikasih apa, ini dan itu. Terlalu panjang. Sudah kita mikirkan yang ada saja. Kewajiban kita lakukan, ibadah kita lakukan, pekerjaan juga kita lakukan. Tidak usah terlalu panjang. Sampai nanti saya harus bangun banyak rumah untuk disewakan, untuk dikontrakkan. Terlalu panjang. Akhirnya dia tersiksa dengan angan-angannya sendiri, begitu. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling aku takutkan dari kalian, kata Sayyidina Ali, adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan yang dalam hal urusan duniawi. Tapi kalau dalam urusan akhirat itu bagus. Saya besok harus ke siapa ya? Datang ke orang soleh siapa? Saya besok yang kurang ini, saya ilmu apa yang belum? Al-Quran saya bagaimana setiap harinya? Itu bagus kalau seperti itu. Tapi kalau panjang angan-angan dalam hal urusan dunia, maka itu adalah hal yang tercela. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Itu adalah orang yang cerdas. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanni 'alallahil amani. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Di sisi yang lain dia berangan-angan dengan angan-angan yang tidak jelas. Ngikuti hawa nafsu, dosa ke sana, dosa ke sini, maksiat ke sana, maksiat ke sini, tapi angan-angannya terlalu panjang. Saya pengen masuk surga, saya pengen selamat dunia dan akhirat, saya pengen masuk selamat di neraka. Itu namanya orang yang lemah, kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya. Itu siksaan yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri. Orang itu kalau lebih mementingkan urusan dunia sampai mengalahkan akhirat, dia akan disiksa oleh Allah, di antaranya angan-angan yang tidak ada habisnya. Karenanya Rasulullah mengibaratkan di dalam satu hadisnya, masalal insana wal amala wal ajal. Rasulullah itu mengumpamakan manusia, angan-angan dan ajalnya, famassalal ajal ila janibihi. Diumpamakan ajal itu ada di kanan kirinya, ajal manusia. Wal amala amamahu, sedangkan angan-angannya itu ada di depannya. Fabainamahu wa yatlubul amal amamahu id atahul ajalu fakhtalajahu. Ketika dia mengejar angan-angannya itu di depannya, tiba-tiba ajal yang dua itu merenggutnya, ajal yang dua itu menghujamnya sehingga dia mati mendadak tanpa bisa mengejar angan-angannya itu, bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Itu Rasulullah mengibaratkan seperti itu, orang yang terlalu mengejar angan-angan panjang dan dia tidak sadar bahwa kematian sudah mengintai di kanan kirinya. Di dalam satu hadis yang lain dijelaskan, kam mim mustaqbilin yauman la yastakmiluh. Banyak sekali orang yang berharap bisa hidup satu hari penuh, tapi dia tidak bisa. Misal pagi, saya nanti duhur pengen begini, pengen begitu, siang nanti saya pengen melakukan ini, pengen melakukan itu. Ternyata sebelum siang sudah tidak ada, bahkan setengah hari pun tidak nyampe. Banyak seperti itu. Wa muntadhirin ghadan la yablughu. Banyak orang yang berharap, besok saya masih punya agenda ini, besok saya masih punya acara ini. Ternyata tidak sampai besok dia sudah berpindah alam. Itu betapa ngerinya kematian kalau orang terlalu banyak panjang angan-angan. Itu tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Ini pertama, dia disiksa oleh angan-angannya sendiri. Tersiksa. Orang itu tersiksa kalau panjang angan-angan, benar-benar tersiksa. Lebih enak orang yang santai. Besok makan apa, sudah tidak mikir, pasti makan gitu loh. Itu nyantai, orang hidupnya itu nyantai, tenang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wahirsun ghalibun laisa lahu qanaah.
rakus yang mendominasi, rakus yang menguasai dirinya sendiri, dan di dalam dirinya tidak ada rasa qanaah, tidak menerima terhadap apapun pemberian dari Allah. Itu kalau orang ngurusi urusan dunia. Orang itu kalau rakus dunia itu seperti ibarat orang minum air laut. Semakin banyak dia minum, semakin kehausan. Orang cari dunia juga seperti itu. Sudah dapat 1 juta, kurang. Sudah dapat 100 juta, kurang. 1 miliar, kurang. 1 triliun, kurang. Kalau seandainya pun untuk menggambarkan seluruh dunia itu menjadi miliknya, kurang. Itu akan menyiksa kepada hatinya sendiri kalau orang itu lebih mementingkan urusan dunia. Maka di sini kata Syekh Nawawi, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten ini, beliau mengatakan fal hirsu yaslubu fadailan nafsi. Sifat rakus, sifat serakah, sifat ambisi itu bisa mencabut keutamaan diri kita sendiri. Akhirnya orang itu tidak jadi mulia. Sikat sana, sikat sini. Yang mestinya dia mulia, tidak jadi mulia. Yang mestinya dia jadi orang utama, tidak jadi orang utama. Kenapa? Ambisi, terlalu ambisi untuk sebuah harta dunia, untuk sebuah jabatan, untuk sebuah pangkat, untuk sebuah harta benda. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dirinya sendiri. Yang kedua, wa yamna'u minat tawafuri alal ibadah, bisa mencegah dia untuk melakukan ibadah. Betul itu. Betul. Misal orang yang kerja misalkan di pasar. Oh, ini kalau saya tinggal ini pelanggan saya lari semua ini. Padahal sholat cuma berapa menit kalau kita hitung itu. Kalau saya tinggal untuk sholat di masjid, misalkan di masjid Jami, ini butuh berapa menit. Nanti pelanggan saya kalau kembali gimana? Pindah ke pelanggan lain bagaimana? Ya sudah, akhirnya ada ibadah. Ini kalau saya tinggal ngaji gimana ini? Sudah, akhirnya ada ibadah. Ini kalau saya tinggal berzikir gimana ini? Sudah, ada ibadah. Kenapa? Karena hirsun ghalibun, ambisi yang menguasai dirinya sendiri. Dia akan dicegah oleh Allah dari melakukan ibadah. Ya, terus nanti ketika menghadap kepada Allah mau bawa apa? Kalau tidak amal ibadah. Yang ketiga, orang itu kalau terlalu ambisi, terlalu serakah, terlalu rakus terhadap dunia, wa yab'asu ala tawaruti fi syuhubat, dia akan terjatuh untuk melakukan hal-hal yang syubhat, lebih-lebih kepada yang haram. Yang syubhat saja itu dia masih sudah tidak ngurus. Ini halal apa tidak halal ya? Nipu orang itu misalkan. Oh, kayaknya tidak apa-apa. Itu paling juga orangnya mau juga ditipu. Terjerumus kepada hal-hal yang syubhat. Sumbernya apa? Hirsun ghalibun, keserakahan, kerakusan, ambisius terhadap harta, ambisius terhadap dunia, ambisius terhadap jabatan. Itu bisa mencegah itu semuanya. Kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, walaysa lil harisi ghayatun maqsudatun yaqifu indaha wala nihayatun mahdudatun yaqna'u biha. Orang itu kalau rakus, orang itu kalau serakah, dia tidak ada titik puncaknya yang dia bisa berhenti di situ. Tidak ada. Dia tidak akan pernah puas. Li'annahu idza wasala bil hirsi ila ma amala aghrahu dzalika bi ziyadatil hirsi wal amal. Kalaupun dia misalkan targetnya dalam setahun ini saya harus dapat uang 1 miliar, ketika dia sudah sampai 1 miliar, maka akan ditipu terus dengan angan-angannya kurang dan kurang. Dia tersiksa sendiri dengan angan-angannya sendiri. Wa illam yasil, tapi jika dia tidak sampai, misalkan target saya dalam 1 tahun ini saya harus dapat uang 1 miliar, ternyata bangkrut. Apa yang terjadi? Ro'a idho atal gina. Kenapa ya kemarin kok saya misalkan nyalon wakil rakyat, kenapa saya kemarin nyalon wakil bupati, kenapa kemarin saya nyalon gubernur? Habis karena kalah. Dia mikirnya kemarin tuh kenapa? Atau orang dagang, kenapa kemarin kok saya harus kulaan banyak? Ternyata dicuri sama orang.
Dipikir itu semuanya yang telah berlalu itu, menyia-nyiakan harta. Saya dapat satu keterangan dari salah seorang ulama yang mengatakan setelah acara pilkada atau pil-pil yang lain itu, dalam satu penelitian di Malang itu ada rumah sakit jiwa di daerah Lawang. Itu pasiennya tiba-tiba bertambah banyak. Setelah ada acara pil-pil itu, pilkada, pilpres, ada yang jadi tim sukses, ada yang gagal. Ternyata rumah sakit jiwa di Malang itu jumlahnya meningkat pesat setelah acara-acara seperti itu. Ya karena apa? Tujuan awalnya untuk mencari dunia. Tapi kalau tujuan awalnya untuk berjuang ya bagus. Makanya ya bukan dilarang untuk mencalonkan diri seperti itu. Ketika dia bisa merubah sebuah kebijakan di dalam rakyatnya, maka itu bagus. Dan banyak dari kiai-kiai kita juga yang menjadi wakil rakyat. Contohnya di Jawa Tengah itu ada wakil gubernur Jawa Tengah, itu putranya Kiai Haji Maimun Zubair, yang seorang yang alim, orang yang terkenal, Gus Yasin, Taj Yasin Maimun, itu luar biasa, wakil gubernur tapi juga alim, senang sama ulama. Ketika ada acara-acara ngundang para ulama, ada acara-acara ngundang para habaib, seringkali ngundang Habib Syekh ketika ada acara-acara besar, karena beliau ada di Semarang dekat dengan Solo. Itu bagus. Ngundang Habib Bidin, bagus. Segaf, itu seperti itu bagus. Maka di sini kata Syekh Nawawi, kalau misalkan dia tidak sampai terhadap apa yang dia inginkan, maka dia akan beranggapan, wah sia-sia ini, habis semuanya. Lauman wasara bima salafa min rajaihi absata amalan. Akhirnya dia dengan apa yang sudah berlalu itu semakin berangan-angan panjang, sampai akhirnya bisa jadi dia gila, stres. Makanya kata Imam Haddad, tidak heran wattama junun, orang yang rakus itu gila. Betul itu, gila itu. Betul, karena dia dihabisi sendiri oleh angan-angannya sendiri. Orang rakus itu gila. Gimana? Bingung pokoknya. Harus ini, harus itu, targetnya harus tercapai, begini dan begini. Kata Imam Haddad, wattama junun. Toma itu gila. Makanya gambaran dunia itu, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ad-dunya ibnatu iblis. Dunia itu adalah anak perempuannya iblis. Faman khotobaha kasura taraddudu abiha ilaihi. Orang yang melamar anaknya iblis, tahu kalau orang dilamar pasti sering diawasi sama orang tuanya kan. Anaknya dikontrol bagaimana, apakah ada KDRT, apakah begini dan begitu. Ini yang dilamar anaknya iblis, ini bukan anaknya orang. Siapa anaknya iblis? Dunia. Maka kata Nabi Isa, dunia itu pernah beliau itu ditampakkan. Wujud asli dunia itu seperti apa? Setelah ditampakkan, ternyata wujud asli dunia itu seperti orang yang amat sangat tua dan dihiasi dengan perhiasan yang cukup banyak. Coba ya, setua kayak orang yang sudah reot, sudah tua renta, pakai emas, pantas enggak? Enggak pantas. Yang pantas itu masih muda, emasnya banyak, gelangnya banyak, kalungnya banyak, di hidungnya juga dikasih, di kakinya juga dikasih. Itu agak sedikit pantas lah. Masih muda, cantik. Nah, tua, sudah bau tanah, kalungnya besar begini. Ya tidak pantas. Akhirnya Nabi Isa itu tanya sama dunia itu, karena ini berwujud perempuan yang sudah tua. Kamu sudah menikah berapa kali? Dijawab oleh dunia, la uhsihim, aku tidak bisa ngitung, karena sudah banyak yang menikahi aku. Kemudian Nabi Isa tanya lagi, fakulluhum mata anki am kulluhum tolakoki. Apakah semua itu mati menjadi suamimu ataukah bercerai?
Kata ini, dunia ini, bal kulluhum qataltu, semua aku bunuh. Bukan cerai, tapi semuanya aku bunuh. Kata Nabi Isa, sungguh sangat celaka pasangan-pasanganmu yang setelahnya. Bagaimana tidak celaka? Wong mereka sudah tahu bahwa mereka itu banyak yang engkau bunuh. Kenapa mereka justru jatuh cinta kepadamu? Kata Nabi Isa ini berdialog, berkomunikasi dengan dunia. Gitu. Kata Habib Muhsin bin Alwi Asgaf, beliau mengatakan, orang-orang terdahulu itu sudah ditampakkan dunia, kemudian mereka tidak begitu cinta kepada dunia karena tahu hakikatnya dunia. Sedangkan orang-orang sekarang sudah paham hakikatnya dunia, bahwa itu adalah seperti nenek-nenek tua, seperti kakek-kakek tua, dan mereka paham itu adalah hal yang tercela, tapi mereka masih berkata, ini pakai bahasa Amiyah Hadramaut ya, bagoinash ala mafish, bagoinash ala mafish, paham? Bagoinaki ala mafiki, aku masih mencintaimu apa adanya. Padahal sudah tahu seperti itu. Tapi orang sekarang, bagoinash ala mafish, aku tetap cinta kepadamu apa adanya yang kamu miliki. Ini kata Habib Muhsin bin Alwi Asgaf. Sebagai gambaran dunia, ya, sebagai gambaran dunia, ada satu cerita. Ini seringkali diceritakan di beberapa pertemuan, di beberapa majlis. Dikisahkan bahwa dulu ada Nabi Isa, ada seorang laki-laki yang ingin menjadi muridnya Nabi Isa. Akhirnya setelah dikasih persyaratan begini dan begitu, akhirnya dia setuju. Kata Nabi Isa, setelah ini aku akan melakukan perjalanan. Ini cerita ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Setelah ini aku akan melakukan perjalanan. Kemudian Nabi Isa bilang, kita ini bawa 3 bekal roti. Nanti 1 untuk saya, 1 untuk kamu, 1-nya nanti kita bagi berdua. Setelah nanti kita sudah lelah, sudah capek, nanti yang 1 kita bagi berdua. Akhirnya setelah nyampe di satu lautan di pinggir pantai, berdua ini makan satu-satu. Tinggal berapa? Tinggal satu. Setelah tinggal 1, kemudian Nabi Isa ini pergi ke laut untuk minum. Setelah kembali, ternyata roti yang 1 itu sudah tidak ada, tidak tahu kemana. Akhirnya Nabi Isa bertanya kepada muridnya ini, man akhadar raghif, siapa yang makan roti 1 itu? Muridnya menjawab, la adri, aku tidak tahu. Sudah dibiarkan, padahal Nabi Isa itu ya tahu, seorang nabi punya mukjizat. Setelah itu kemudian diajak meneruskan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Isa ini bertemu dengan seekor rusa. Kemudian dipanggil begini. Setelah itu dia datang, disembelih oleh Nabi Isa, dimasak, dibakar, dan sebelum dimakan, Nabi Isa mengucapkan kepada rusa itu, kum biidnillah, tiba-tiba hidup dan seperti semula. Padahal sudah disembelih, sudah dimasak, sudah dibakar. Kum biidnillah. Ini tujuannya Nabi Isa itu barangkali dia melihat kemujizatan seperti itu, dia bisa berubah, bisa ngaku, bisa jujur. Akhirnya ditanya, gimana? Kamu lihat kan keajaiban-keajaiban yang aku lakukan itu? Ditanya, siapa yang makan roti? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Oh, ini orang ini kalau bahasa Maduranya apa? Bahasa Maduranya apa? Pengko ya. Iya. Susah ini orang ini. Akhirnya diajak lagi untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata di situ ada sungai. Ini kalau ada sungai ya pasti otomatis melewati sungai, padahal di situ tidak ada jembatan, tidak ada perahu. Kata Nabi Isa, pegang tanganku, ucapkan bismillah. Sudah dipegang tangannya, 2 orang ini bisa melewati sungai, bisa berjalan di atas air. Kemudian Nabi Isa tanya lagi, kamu sudah tahu kan? Ya ibaratnya saya itu hebat. Siapa yang makan roti? Dia masih jawab, tidak tahu. Akhirnya Nabi Isa ini sampai ke satu hutan belantara. Kemudian
Nabi Isa ini sudah mungkin ibaratnya kalau kita bilang kesel sudah kamu ini tidak pantas jadi muridku, cukup sampai di sini hubungan kita. Nah begitu, sudah disuruh pergi. Sebelum disuruh pergi itu, Nabi Isa itu mengumpulkan semacam kerikil-kerikil, dibagi menjadi 3, 1, 2, 3. Kata Nabi Isa, ini ada 3, sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Ini nanti akan saya bagi 1/3, sepertiga untuk saya, sepertiga untuk kamu. Ya karena dia sifatnya orang rakus ya. Yang satunya lagi untuk siapa? Kata Nabi Isa, satunya lagi itu untuk orang yang makan roti. Katanya Nabi Isa. Akhirnya di dalam hatinya, ini kalau tidak ngaku ini cuma dapat 1 ini. Akhirnya dia ngaku, yang makan roti saya. Ya sudah ambil semuanya itu. Tidak ngurus, itu ambil semuanya dunia itu. Semuanya 3 itu ambil semuanya. Tapi kamu harus pergi dari sini. Pergi dari kehidupanku. Begitu kata Nabi Isa. Iya, kerikil jadi emas. Dirubah jadi emas. Dirubah jadi emas. Kerikil dirubah jadi emas. Kalau kerikil aja tidak ada yang mau. Muridnya satu. Setelah itu kemudian Nabi Isa pergi. Dia pergi untuk melanjutkan perjalanannya sendiri di hutan. Ternyata hutan ini hutan yang viral, banyak perampok-perampok. Akhirnya datang 2 perampok dan lihat, itu kok ada emas yang cukup banyak, ada 1 orang, kita sikat aja 1 orang itu. Nah, akhirnya apa? Belum. Akhirnya didatangi sambil ngobrol-ngobrol begitu. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil berembuk. Itu emas punya siapa? Punya saya semua. Gimana? Ini kita kan bertiga. Gimana kalau dibagi 3 saja? Gimana ya? Jadi apa enggak dibagi 3 ini? Akhirnya setelah berembuk, kita ini kan sekarang sedang kelaparan. Gimana kalau salah satu dari kita itu ada yang keluar untuk pergi beli makanan, begitu. Akhirnya ada 1 yang pergi beli makanan. Yang 2 sedang menunggu di situ. 2 ini bisik-bisik. 2 ini bermusyawarah. Ini kalau kita bagi 2 kan lebih enak, lebih banyak dapatnya. Gimana kalau nanti dia datang itu langsung kita bunuh saja, kita habisi saja. Satunya yang lagi pergi beli makanan, ini juga punya sifat rakus juga. Oh ini kalau saya ambil semua kan enak itu. 3 emas itu, saya ambil semua kan enak. Ini nanti setelah ini makanannya akan saya kasih racun. Kemudian nanti ketika nyampe di tempat situ, di hutan belantara itu, biar dimakan dan dia mati. Sama-sama punya sifat rakus. Setelah dia nyampe, langsung dibunuh 2 orang ini. Diseret, dibunuh, dan dikumpulkan bersama yang lainnya, dibunuh. Akhirnya setelah dibunuh, ini kelaparan dan kemudian makan dari makanannya yang dia beli. Setelah makan, mati semuanya, kumpul jadi 1, 3 orang mati bersamaan. Jadi beberapa saat Nabi Isa berjalan bersama murid-muridnya. Ini murid-murid yang setia ini. Ngelihat, oh ada tumpukan mayat, di sebelahnya ada emas. Kata Nabi Isa, hadi dunya fahdaruha. Ini dunia. Hati-hati kamu, hati-hati sama dunia. Kata Nabi Isa, ini orang sudah kehilangan akalnya. Wat tama junun. Tama itu gila. Orang yang paling gila itu orang yang paling serakah. Orang paling gila itu orang yang paling rakus, paling ambisius. Itu orang paling gila. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, orang itu kalau lebih mementingkan urusan dunia, mengalahkan urusan akhirat, wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Akan diambil manisnya ibadah. Dia sholat tapi tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Dia hadir majelis, kayaknya hampa hadir majelis itu. Dia baca sholawat, sholawat ini kayaknya tidak ada rasanya. Baca Quran, dia sedekah, manisnya tidak ada. Kenapa? Karena dia lebih mencintai dunia, karena dia lebih mementingkan dunia, karena dia lebih memprioritaskan dunia sampai mengalahkan akhirat. Ibadah apapun dia tidak bisa merasakan manisnya.
Ini yang bahaya. Karena manisnya ibadah itu jauh lebih bisa dinikmati, lebih lama di dalam hati daripada manisnya dunia yang hanya sesaat saja. Orang makan misalkan, makan sate, enaknya kan ketika masih di lidah itu ya, masih di lidah, masih dikunyah itu. Setelah itu masuk, masa masih kerasa enaknya? Tidak ada. Tapi kalau orang ibadah, hatinya nyaman, hatinya tenang, hatinya tentrem, tidak galau, tidak sumpek, tidak susah, tidak resah, tidak gelisah. Ini bisa bertahan sangat lama dengan satu ibadah. Itu bedanya antara manisnya urusan dunia dengan manisnya urusan akhirat. Begitu. Diambil kata Imam Hasan Al-Basri, manisnya ketika melakukan ibadah. Itu tiga yang disegerakan di dunia. Oh, itu orang sudah tersiksa itu. Orang kaya, tapi orang kayaknya orang paling miskin karena kurang dan kurang. Orang jabatannya tinggi, oh tapi kayaknya kurang. Saya harus kalau dalam istilah instansi atau lembaga itu ada kenaikan jabatan ya. Saya harus naik ini jabatannya biar nanti lebih tinggi gajinya. Kalau seandainya nanti naik, tetap dia pengen naik terus. Kalau seandainya pun ada di atasnya presiden, mungkin ada pengen lagi di atasnya presiden, mungkin pemimpinnya presiden begitu. Dan tidak akan selesai kata Imam Hasan Al-Basri itu tadi. Tidak akan ada selesai. Amalun laisa lahu muntaha. Itu tiga di dunia. Sedangkan tiga di akhirat. Wa ammas salasul lati hiya fil akhirah fa haulu yaumil qiyamah. Ketika pada hari kiamat dia akan merasakan kebingungan yang sangat dahsyat. Yang lain lagi santai, tenang, rebahan. Dia susah karena ngurusi dunianya. Ini gimana ya? Sekarang saya kok susah, sekarang kok saya disiksa begini dan begitu. Sekarang saya kok berpikir terlalu menakutkan. Susah pokoknya ketika pada hari kiamat. Bayangkan pada hari kiamat seperti itu. Dahsyatnya hari kiamat. Yang lainnya tenang-tenang saja. Orang yang dulunya ketika masih di dunia dia sibuk ngurusi dunia sampai lupa kepada akhirat, dia susah sendiri. Tidak ada yang ngurusi. Mau minta tolong kepada siapa? Pembantunya? Tidak mungkin. Kepada ininya, kepada ajudan-ajudannya? Tidak mungkin. Kepada bawahnya? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menolong. Itu yang pertama, yang pada hari yang di akhirat. Yang kedua, wal hisabus syadid, hisab yang sangat detail, hisab yang sangat dahsyat. Ya karena banyak hartanya. Yang 10.000 ini dipakai apa? Yang 100.000 ini pakai apa? Kulkasnya beli dari siapa? Uangnya dari mana? Dipakai apa? Jabatannya dipakai apa? Dulu menjabat itu karena apa? Caranya bagaimana? Yang lain orang-orang miskin, kamu hartanya apa? Cuma ini sudah masuk surga. Yang orang kaya, lama. Diceritakan sampai beratus-ratus tahun jaraknya masuk surga daripada orang miskin. Karena orang miskin yang sabar. Sudah miskin, tidak sabar, rakus juga. Ini lebih parah daripada orang kaya, gitu loh. Terlalu banyak berharap. Miskin, saya pengen mobil, saya pengen istana. Orang miskin sudah tersiksa, tambah luar biasa itu tersiksanya. Masih mending orang kaya, ya, tapi sama-sama tidak bagusnya itu. Wal hisabus syadid, ad-dunya halaluha hisab, wa haramuha azab. Dunia itu yang halal saja dihisab, apalagi yang haram diazab. Masya Allah, kita itu mata kita sudah terlalu silau dalam hal urusan gemerlap dunia. Makanya yang bagus itu orang yang rezekinya pas-pasan. Yang paling bagus itu orang yang rezekinya pas-pasan. Pokoknya ada saja, buat besok ada, buat besoknya lagi ada. Itu enak itu. Hidupnya tidak terlalu mikir. Bayangkan ya, anak-anak pondok itu sudah bisa ketawa-ketawa loh tiap hari.
Padahal makanya cuma begitu. Sebenarnya untuk bahagia itu tidak harus punya banyak harta sebenarnya. Bisa sudah ketawa-ketawa, tidur, walaupun tidak di atas spring bed. Bisa loh bahagia. Ya, kadang tidur langsung di atasnya lantai, kadang tidur pakai bantal sajadah digulung-gulung. Sudah bisa loh bahagia itu. Sesimpel itu loh bahagia. Tidak harus bergelimangan harta. Nah, coba pernah kan saya lihat berita sekitar berapa tahun yang lalu ada artis yang kaya. Saya lihat di medsos itu SPP anaknya yang masih PAUD itu 150 juta apa berapa gitu pokoknya. Apakah bahagia? Belum tentu bahagia. Dia tersandung kasus narkoba. Orang itu kan kalau pakai narkoba kan pikirannya tidak tenang gitu loh. Pengen ngefly, pengen santai, pengen seakan-akan surga melayang-layang di pikirannya. Padahal uangnya banyak. Yang tidak punya uang kadang bisa ketawa-ketawa. Bisa makan pecel saja alhamdulillah. Kayak surga sudah berada di depan mata. Bahagia itu sederhana, tidak harus bergelimangan harta. Santai-santai. Tidak usah terlalu serius urusan dunia. Besok pasti ada. Santai aja. Kalau saya pengalaman pribadi ya. Saya pertama kali nikah itu Allah itu adil, Allah itu paham, asal kita sabar ya. Asal kita sabar. Pertama kali nikah saya itu sudah punya keinginan, kalau punya mobil ini enak ini, kemana-mana enak, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Tapi di sisi yang lain saya juga mikir, ini kuat tidak bayar pajaknya per tahun itu. Kan belum punya pekerjaan, belum punya pemasukan. Ternyata sekarang setelah saya dikasih sama Allah itu sudah paham. Dan saya benar-benar kuat untuk bayar itu. Gitu loh. Sudahlah sabar dulu. Saya kuat untuk bayar itu. Jadi datang pada saat yang tepat. Coba kalau seandainya kita terlalu memaksakan begitu, kita sendiri yang tersiksa. Nanti nyari utangan ke sana ke sini. Saya pernah beberapa minggu yang lalu datang ke salah seorang tokoh di Besuki ya, yang punya jabatan lah di Besuki. Rumahnya itu bagus. Saya bertamu di situ sama mertua saya. Bertamu di situ, ditanya, "Ini menghabiskan berapa?" 2 miliar. Uangnya banyak ya? Enggak, saya ngutang di bank. Ini 2 tahun harus lunas. Baik. Rumahnya bagus tapi dia itu tidak bisa menikmati karena mau tidur utang. Kebayang itu semuanya. Ribet. Bagus memang. Interiornya, lampunya, mobilnya 2, sepeda motornya bagus, di depannya ada taman-tamannya. Luar biasa itu. Tapi itu lebih panjang umurnya daripada orangnya, gitu. Yang ketiga, wal hasratut tawilah, penyesalan yang sangat panjang nanti di akhirat. Kalau sudah di akhirat tidak bisa kembali lagi ke dunia. Sudah nyesel dan nyesel. Coba ya dulu saya ada numpuk harta, sudah percuma itu. Kalau waktu itu sudah percuma. Coba ya dulu saya ada menjabat ini dan itu, sudah percuma. Tinggal yang tersisa hanya penyesalan. Akan saya ulang kembali. Ini biasanya biar cepat, biar kalau di video itu bisa beberapa detik saja. Jadi awal sampai akhir. Orang yang, kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang lebih mementingkan dunia sampai mengalahkan akhirat, maka Allah akan memberinya siksaan dengan 6 siksaan, 3 di dunia dan 3 di akhirat. 3 di dunia, yang pertama adalah angan-angan yang tidak ada habisnya. Yang kedua, rasa rakus yang menguasai kepada dirinya sendiri dan tidak menerima dengan pemberian Allah. Yang ketiga, akan dicabut manisnya untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan 3 yang di akhirat adalah, yang pertama, kesusahan, kesulitan, kebingungan pada hari kiamat. Yang kedua, hisabnya sangat dahsyat, sangat detail.
Dan yang ketiga, penyesalan yang amat sangat panjang. Semoga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah biar sadar bahwa dunia itu hanya sementara, akhirat adalah selamanya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan orang yang hasad itu akan disiksa dengan 5 siksaan oleh Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab.